Oke, saya rekam dulu. Nah, tolong selama perkuliahan ini kalau ada yang eh, kemacetan di Zoom-nya, saya dikasih tahu via WA call ya. Harus WA call kalau nggak sadar saya. Oke, kita akan lanjut bahannya sekarang membahas bentuk tangan sama kotangan pangkat N. Nah, kalau yang ini kita lihat dulu kalau N-nya 1, tangan X atau kotangan X saja itu udah dibahas di depan yang substitusi. Coba kita lihat ke depannya. Nah, tangan mana ya? Nah, ini nomor 11 dan 12. Gitu ya. Ini kalau pangkatnya 1. Kalau pangkatnya lebih dari 1 itu yang akan dibahas sekarang. Oke, kita kembali ke sini. Mana tangan tadi? Nah, ini dia. Nah, tangan pangkat N sama kotangan pangkat N nggak usah membedakan dia ganjil ataupun genap N-nya. Prinsipnya dicomot dua. Ini ya, tangan ini dicomot dua, disatukan nanti dengan DX-nya. Kemudian tangan diubah jadi ini, secant kuadrat min 1. Kalau yang kotangan diubah jadi ini. Nah, untuk persisnya coba kita lihat. Ini ya. Tidak dibedakan ganjil atau genap, caranya sama seperti ini. Oke, kita lihat ini aja. Jadi, tangan pangkat N comot 2. Comot 2 seperti itu. Kemudian ini diubah jadi secant kuadrat min 1. Kalikan 1/1 boleh. Nah, kita lihat secant kuadrat X dx ini tak lain adalah, sebentar, ini adalah turunan dari tangan. Gitu ya. Oke. Yang ini masih tangan pangkat N. Comot lagi 2, udah kecomot. Kalau udah kecomot, ini kan memang pangkatnya 2, kalau dicomot 2 ya gini. Ini diubah lagi jadi secant kuadrat min 1. Gitu ya. Nah, ini tadi yang ini secant kuadrat adalah turunan dari tangan ini ya. Yang ini masih tangan pangkat N kan? Tangan pangkat N comot 2 ya udah kecomot karena memang dirinya 2. Ubah lagi jadi secant kuadrat min 1. Yang ini udah selesai. Ini kayak U pangkat 2 DU gitu ya. Yang ini tak lain adalah integralnya menjadi U kuadrat DU. Beres. Sepertiga U pangkat 3. Yang ini sendiri lagi. Ini tulis lagi kayak tadi. Secant kuadrat itu turunan dari tangan. Oh, atau dipisah dulu satu-satu ya. Dipisah dulu. Yang ini tadi udah diselesaikan. Yang ini menjadi ini. Nah, secant kuadrat ya mau ditulis D tangan lagi boleh atau langsung lah ini. Integralnya udah standar yaitu tangan. Yang ini X. Gitu, tambah konstanta. Oke, prinsipnya gitu. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja, tanya. Oke, itu tolong namanya di Zoom-nya menggunakan NIM dan nama. Supaya kalau saya ngecek di Zoom-nya, daftar hadir di web Zoom-nya, gampang di sort-nya. Kalau nggak nanti kayak itu siapa? Rifki. Nah, dia nggak pakai NIM. Nanti dianggap nggak hadir. Oke, lanjut contoh berikutnya. Yang kotangan pangkat 3 sama aja prinsipnya. Udah, kalau yang tangan pangkat N atau kotangan pangkat N, nggak peduli genap atau ganjil, prinsipnya dicomot 2. Comot 2 seperti ini. Wih, Eh, ini dua salah mas. ya.
Comot 2 ini pangkatnya jadi pangkat 1 ya. Kan 3 tadinya. Ya pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian yang ini diubah jadi temennya. Menjadi kosekan kuadrat min 1. Oh ini jadi betul di sini. Kalikan 1 per 1. Nah ini kembali tak lain adalah turunan dari kotangan. Tapi turunan dari kotangan negatif, ada minus ya. Minus turunan dari kotangan. Ini udah berbentuk U, DU. Itu ya, kalau ininya U, ini DU. U, DU udah gampang integralnya. Integral kotangan udah ada di tabel kemarin. Yaitu ln apa gitu ya. Ini pakai substitusi P sama dengan sin X. Didapat nanti ln sin X yang ini. Yang ini U, DU jadi setengah U kuadrat. Oke, prinsipnya tangan pangkat N sama kotangan pangkat N seperti itu. Ingat, dicomot 2, dijadikan temannya, si kotangan, rumus identitasnya berhubungan dengan kosekan. Kalau sekan berhubungan dengan, ya kalau tangan berhubungan dengan sekan. Coba cek dulu. Rifki, paham nggak Rifki? Mana Rifki? Ngilang. Si Rifki ya udah ngeganti NIM, ngilang, tidur kayaknya. Nanti dipanggil lagi. Siva mana? Ya, Pak. Paham nggak Siva? Paham, Pak. Nanda, mana Nanda? Iya, Pak. Paham tidak? Paham, Pak. Satu lagi saya cek. Syafanisa, paham tidak? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Itu Pak, maaf, untuk Pak. tangan. Ya, silakan. Boleh ngelihat yang integralatan pangkat 4x dx lagi nggak, Pak? Tadi yang akhirnya saya belum terlalu ngeliat, Ini Pak. saya tutup dulu ya. Sama saja. Nih, Oke, sebentar ya, Pak. comot 2. Jadikan ini. Oke, Oke, sudah, coba Pak. diamati Makasih, Pak. kalau udah paham. Ya, Pak. Oke ya. Saya tutup. Nah, sekarang perkalian antara tangan dengan sekan atau kotangan dengan kosekan. Ini ya. Nah, kalau ini ada beberapa bentuk. Ada 3 bentuk. Dua bentuk bisa diselesaikan sekarang. Bentuk ketiga nanti pakai teknik pengintegralan yang lain di kuliah kita nanti belakangan. Gini, ini kalau baca ininya kok banyak gitu ya. Padahal logikanya sederhana gini. Kalau pangkat sekannya genap, dicomot 2 sekannya. Ya, kalau pangkat sekannya genap. Kalau pangkat sekannya nggak genap gimana? Nanti. Ini kalau pangkat sekannya genap. Temennya sama aja yang ini. Kalau pangkat kosekannya genap, dicomot 2 kayak gini nih. Tuh, ini yang kalau sekannya genap diambil 2 gini. Kemudian sisanya ini sekan kuadrat tuh nanti menjadi D tangan, turunan dari tangan. Yang ini sisanya nanti diubah jadi tangan semua. Gitu ya. Sama aja yang kotangan kosekan, kalau ininya genap, comot 2. Comot 2 ini masih genap. Ini tuh turunan dari kosekan kuadrat yang biru, itu turunan dari kotangan, minus, nanti ada minusnya. Ini D kotangan. Yang ini nanti semua jadi diubah jadi kotangan. Nah, untuk persisnya kita lihat contoh ini. Ini ya, pangkat sekannya genap. Atau pangkat kosekannya genap, dicomot 2 kayak tadi. Tapi yang sekarang sekan
Nah, genap pangkat sekannya comot 2. Buat apa dicomot? Karena ini adalah turunan dari tangen. Yang ini sisanya kita ubah ke dalam tangan. Ya ini udah dalam tangan, biarin aja. Yang ini ubah ke dalam tangan. Gitu. Pasti bisa, karena pangkatnya pasti genap ini. Kalau tadinya genap, diambil 2, pasti sisanya ini genap pangkatnya. Oke, saya kalikan satu-satu ininya. Tangan pangkat 3/2, ini tambah 2, jadi 2/3/2 atau apa 7/2 gitu ya. Ini kalikan lagi ini. Nah, ini kan bentuknya sudah U pangkat 7/2, ini U pangkat 3/2, DU, di mana U-nya itu tangan. Ya, udah, integralkan gampang. U pangkat 7/2 DU menjadi naik 1 pangkatnya. Menjadi U pangkat tambah 1 jadi 9/2 dikalikan konstannya 1/9/2 atau 2/9. Yang ini tadi U pangkat ini menjadi U pangkat 5/2 dikalikan 1/5/2 atau 2/5. Begitu ya. Kalau pangkat sekannya genap. Jadi ya polanya banyak. Kalau per satu bagian gini, gampang gitu ya. Oh iya, tapi nanti kan keluar nggak tahu yang mana. Lanjut Pak, lagi. Oh ya, itu yang di baris kedua itu dikalikan ya, Pak? Di baris kedua. dari atas ke bawah ini. Iya, Pak. Ini setelah dicomot 2, ini dijadikan turunan dari tangan. Sisanya ini diubah semua dalam tangan. Ya, yang tangan tetap aja tangan. Yang sekan kuadrat diubah jadi tangan kuadrat tambah 1. Ini. Paham? Oh, iya, paham, Pak. Jadi tujuan kita supaya sisanya ini setelah dicomot 2, sisanya supaya jadi tangan semua. Kenapa jadi tangan semua? Karena ini ada D tangan. D tangan, jadi ininya pengen tangan semua. Kayak ini. Sehingga ini berbentuk U pangkat sekian tambah U pangkat sekian, DU. Begitu. Oke, tanya ya kalau ada satu langkah nggak paham, tanya. Jangan diam aja, rugi. Gitu ya. Kalau tanya itu nanti pas lagi belajar lagi lupa, bisa lihat videonya kan, oh ya yang ditanyakan itu gitu, ingat lagi. Kalau nggak tanya ya tersesat bisa tersesat terus gitu ya. Oke. Itu kalau pangkat sekan atau kosekannya genap. Sekarang kalau pangkat tangannya ganjil. Ya. Agak rumit. Dicomot satu-satu. Kalau pangkat tangan atau kotangannya ganjil, ini comot 1 tangannya, comot 1 sekannya. Untuk apa? Karena ini akan menghasilkan D sekan, turunan dari sekan. Yang ini akan menghasilkan turunan dari kosekan. Ada X-nya, lupa. Ada minusnya ya. Kemudian sisanya ini, kalau yang bentuk ini, sisanya ini semua dijadikan bentuk sekan nanti. Pasti bisa, karena M-nya tadi ganjil, diambil 1, ini genap pangkatnya. Kalau genap, tangan pangkat genap pasti bisa diubah jadi sekan. Demikian juga yang kotangan. Kita lihat ini ya. Contohnya. Jadi kalau awal, sepertinya ya harus diapalin. Pangkat tangannya ganjil. Nah, comot 1-1.
Comot. Ini diambil jadi pangkatnya tinggal 2. Ini diambil pangkatnya makin rendah ya. Dan diambil 1 nih sekannya. Oke, seperti tadi. Yang ini adalah D turunan dari sekan. Yang ini kita ubah semua dalam sekan. Yang udah jadi sekan ya biarin aja. Yang ini kita ubah jadi sekan. Oke, tangan adalah sekan kuadrat min 1. Gitu ya. Oh ya, di awal saya lupa bilang, rumus yang dipakai di sini adalah identitasnya 1 ditambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat, 1 ditambah kosekan kuadrat sama dengan 1 tambah kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Tuh harus hafal rumus. Oke, setelah diubah yang ini semua sekan kalikan dulu ini. Kalikan sekan min 3/2 tinggal pangkat setengah min 1 pangkat ini. Nah, ini kan bentuknya udah, kalau sekannya kita bayangkan U, ini menjadi U pangkat setengah, ini U pangkat min 3/2, ini DU, gitu kan? Ya, ini integralnya naik 1, jadi U pangkat 1/2. U pangkat 1/2, U-nya itu sekan. Itu ya. Kali 1/1/2. 1/1/2 itu 2/3. Yang ini U pangkat min 3/2 naik 1 jadi U pangkat min setengah. Kali 1/min1/2. Kok salah ya tandanya ya? Ini kan harusnya ini integralnya menjadi U pangkat min setengah kali 1/min1/2. Atau ini menjadi min 2 kali min ini harusnya jadi plus ya. Kalau saya ini harusnya plus ya. Betul enggak? Benar, plus harusnya. Oke. Selesai. Gitu. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja, jangan sungkan nanya. Iveta, mana Iveta? Si bule. Paham nggak Iveta? Iya, paham, Pak. Oke. Si centil mana? Si centil siapa? Joanna, inget Pak. Joanna, mana Joanna? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Paham. Ada, Pak. Oh. Ya. Semester 2 tambah centil nggak? Ya, normal lah, Pak. Normal. Saya kan selalu normal, Pak. Oh. Kan semester 1 kamu bilang, iya saya centil. Sekarang udah Kan saya normal. bercanda, baik. Pak. Biarin, serius juga nggak apa-apa. Oke deh, siap, Pak. Nah, sekarang tadi kalau pangkat sekannya genap, sekannya dicomot 2. Kalau pangkat tangannya genap, tangannya dan sekannya dicomot 1-1. Sekarang gimana kalau tangannya aduh salah ngomong. Kalau tangannya ganjil dicomot 1-1. Sekarang gimana kalau tangannya genap, sekannya ganjil? Seperti ini. Nah, gini. Integral tangannya genap berapa? 4 gitu. Sekannya ganjil. Nah, ini nggak bisa dicomot 2 sekannya. Atau dicomot 1-1 juga nggak akan jalan. Kalau dicomot 2, coba kita lihat ya. Sekannya. Sekan X, sekan kuadrat X, dx. Ini tadi dijadikan D tangan. Yang ini nggak bisa diubah ke tangan. Karena yang ininya nggak bisa jadi tangan. Kan harus tangan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Ini sekan aja nanti jadi akar berabe.
nggak berhasil. Kalau dicomot satu-satu, kayak tadi dicomot satu menjadi tangen pangkat 3x, sekan kuadrat x, ini menjadi dicomot satu, sekannya, tangannya juga dicomot satu. Yang ini nanti menjadi turunan dari sekan. Jadi depannya pengen diubah semua dalam sekan. Ini udah sekan, ini nggak bisa jadi sekan karena nggak genap pangkatnya. Kalau dipaksakan nanti ada akar berabe lagi. Nah, nggak berhasil. Jadi kalau pangkat tangan genap, pangkat sekan ganjil. Itu di luar yang ini, juga di luar yang ini. Nah, yang itu nanti teknik pengintegralannya pakai teknik pengintegralan parsial, nggak bisa pakai kayak barusan, ya. Yang dua ini nggak jalan. Jadi sementara ditunda. Nanti kita ketemu di bab di pasal pengintegralan parsial. Nah, ngapalinnya gimana polanya? Ingat ini kalau genap gitu ya. Kan bisa ya harus bisa ngereka-reka. Dia jadi sekan kuadrat, ininya bisa diubah jadi tangan. Sekan kuadratnya buat apa? Ini turunan tangan gitu. Kalau dicomot satu-satu menjadi turunan sekan. Sisanya harus bisa diubah dalam sekan. Gitu. Oke. Bentuk lainnya ini. Bentuk ini, perkalian ini. Nah, untuk bentuk perkalian ini kita harus paham rumus ini. Aduh, rumus identitas ya. Dari mana rumus ini? Rumus ini sebenarnya dari ini ya. Rumus identitas ini. Ini kalau kita uraikan kan menjadi sin mx cos nx. Ini kalau tambah ikut tambah, kalau yang sin cos mx sin nx itu ya. Demikian juga yang ini diurai menjadi sin mx kali cos nx dikurangi cos mx kurang, ikuti ini ya, kalau kurang lagi sin nx. Kalau dihitung ini ada yang kecoret harusnya. Cos. Nah, ininya kecoret ini menjadi ini. Kalau ada setengahnya, maka ini menjadi ini gitu ya. Oke, demikian juga yang cos. Hati-hati yang cos uraiannya cos ini, sin ini, min gitu ya. Cos ini, min sin ini. Nah, identitasnya. Jadi terpaksa kalau yang ini kalian harus paham rumus identitasnya. Saya hapus detailnya. Gitu ya. Jadi perkalian sin cos digunakan ini. Kita ubah. Yang sin diubah ini. Cos ubah ini. Kalau kosin mana? Kosin sama sin cos sama aja polanya yang ini. Jadi hanya ada 3. Nah, setelah itu ini diintegralkannya mudah. Jadi integral semula yang ini diubah jadi integral ini, ada 2 suku. Nah, integral ini gampang ya. Karena kita udah punya integral. Contohnya sin, misalkan m tambah nx dx, itu integralnya langsung aja ya. Min cos m ditambah nx. Ada faktor kalau diturunkan nih. Minnya saya taruh di depan. 1/m tambah n gitu ya.
tambah konstanta. Demikian juga yang integral cos. Udah mudah. Coba kita lihat ini, dua contoh ini. Oke. Sin cos, lupa rumusnya. Lihat dulu. Sin cos menjadi sin tambah sin. 1 dikurang 1 ditambah ininya. Oke. Menjadi setengah sin sin. Ininya tambah 1 lagi kurang. Nah, udah ini kan gampang. Sederhanakan dulu boleh. Beres. Cuma begitu saja. Oke. Saya tutup ya. Nah, saya tutup. Saya nggak bisa ngelihat yang lagi nyalin atau enggak. Ya udah nanti nyalinnya bisa lihat videonya. Rekamannya cek dulu jalan nggak? Jalan. Yang ini ada batasnya. Hati-hati. Coba ya, yang ini. Sin, sin. Lupa rumusnya. Saya lupa loh ini. Tapi kalian harus ingat. Jadi min setengah cos tambah dikurangi cos kurang. Oke, ini menjadi seperti ini. Integralnya ngilang. Integralnya ngilang. Min pi sampai pi gitu ya. Min setengahnya kedepankan aja. Betul nggak min setengah tadi? Lupa saya rumus ini. Oh ya, ada min setengahnya. Oke. Ini tadi ada integralnya min pi sampai pi. Diintegralkan ini menjadi ini, betul? Ya, cos jadi sin asalnya. Disesuaikan konstantanya. Kalau ini diturunkan menjadi cos dikali turunan dalamnya m tambah n. Udah di sini 1 koefisiennya jadi harus dikali ini. Demikian juga yang cos ini. Masukkan. Nah, untuk setiap k bilangan bulat sin kelipatan pi itu 0. Jadi sin m tambah n masukkan pi. Kalau m dan n-nya bulat ini 0 ya. Yang ini 0 nih. Ini m min n juga bulat. Bulat kurangi bulat, bulat. Masukkan pi, hasilnya 0. Jadi, apa ini? Oh, ya. Ini kita lihat kalau dimasukkan pi, ini 0. Ini juga 0. Dimasukkan min pi ini menjadi kelipatan pi juga. Ini dimasukkan min pi, 0 juga ya. Jadi dimasukkan pi atau dimasukkan min pi, ini semuanya 0. Jadi integral semula sama 0. Selalu 0. Benar nggak? Nah, coba saya cek. Benar nggak? Kalau M-nya 1, N-nya 1 saya ambil. Ini 0. Pasti salah. Kenapa pasti salah nih? Padahal kan ngikuti ini. Kenapa salah ya? Kenapa salah? Karena gini. Kalau saya gambar fungsinya, sin kuadrat itu pasti positif kan? Ya, saya nggak tahu gambarnya pasti pokoknya dari min pi sampai pi pasti gambar fungsinya positif. Paling 0 lah, di 0 gitu ya. Atau jangan gitu gambarnya. Ya nggak tahu gimana, pokoknya di 0, 0, tapi ini selalu positif gitu. Nggak pernah negatif dia. Kalau diintegralkan, kan sama dengan luas kan? Sama dengan luas itu. Loh, kok bisa 0? Nggak mungkin. Berarti waktu saya menjalankan ini, M-nya 1, N-nya 1, hasil ini salah. Di mana salahnya?
Siapa yang tahu? Coba mikir dulu sebentar. Di mana salahnya? Kalau ngelihat ini kan berapapun M dan N-nya, ini selalu 0, ini juga selalu 0 kalau dimasukkan batas atas dan bawahnya. Tapi kalau diambil spesial, M-nya 1, N-nya 1, ini nggak boleh 0, ini harus positif nih. Karena fungsinya positif. Integralnya pasti sama dengan luas di bawah kurva. Jadi hasil di atas kok nggak berlaku itu. Di mana letak salahnya? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Aduh, ini sebagian bolos lagi. Nanti kalau ada waktu kita kuis yang gampang ya. Kuis yang gampang. Pokoknya kalau yang nggak masuk banyak, lebih dari 10 kita kuis saja. Halo, ada yang tahu? Nggak Pak, ada yang tahu. Ya? salahnya tuh yang M dan N itu nggak boleh sama ya, Pak? Nah, di situ letaknya, betul. Ini boleh dipakai rumusnya kalau M dan N-nya nggak sama. Kalau sama, nggak boleh dong ini 1/0 nanti. Jadi rumus di atas ini menjadi ini untuk M tidak sama dengan N. Kalau M sama dengan N, ya harus diperlakukan lain lagi. Kalau M sama dengan N, maka ini menjadi harus diubah integralnya. Yang ini menjadi cos 0. 0x ya. M dan N-nya sama. Yang ini harus jadi cos 2M gitu. Karena M dan N-nya sama. Dan hasilnya nggak jadi ini, beda. Nggak boleh. Ini cos 0,1, integral 1. Gitu. Oke, letaknya di situ ya. Jadi ini untuk M tidak sama dengan N. Kalau M sama dengan N, kita harus mengintegralkan ini dan ini. Yang hasilnya nggak 0 nanti. Begitu. Lumayan juga. Calon A ya. Oke, begitu. Saya tutup. Suka ketipu di situnya tuh. Oke. Ada pertanyaan? Karena kalau udah ditutup nggak di save nanti coret-coretannya hilang. Udah ya, paham ya? Nggak saya save. Pindah lagi. Sekarang pengintegralan substitusi yang merasionalkan. Jadi ini tadi substitusi trigonometri itu mulai sin pangkat N, cos pangkat N, perkaliannya tangan pangkat N, tangan pangkat M, perkalian tangan dengan sekan, dan bentuk ini ya. Itu semua namanya substitusi untuk trigonometri. Sekarang ada lagi substitusi yang merasionalkan. Apa itu substitusi yang merasionalkan? Adalah substitusi yang digunakan ke bentuk-bentuk akar. Supaya akarnya hilang. Nah, kita akan melihat bentuk akar yang seperti ini dan yang bawah. Gitu ya. Nah, saya akan langsung aja ke contoh ya. Langsung ke contoh. Jadi yang dimaksud substitusi yang merasionalkan supaya akarnya hilang. Ini kita lihat. Yang pertama dulu, kalau di dalam akarnya ada faktor linier. Nggak peduli M-nya berapapun. Gitu ya. Kayak ini semua nih. Akar linier, ini X. Ini X-4, linier. Gitu. Ini juga X tambah 1 kuadrat, ya yang ininya linier. Pangkat 1. Gitu ya. Kalau yang di bawah, ininya pangkat 2 bedanya. Oke, kita lihat contoh-contoh ini. Oke. Nah, supaya keluar akar, dimisahkanlah X-nya sama dengan U kuadrat. Kalau X-nya U kuadrat kan
Bisa keluar akar kan? Gitu ya. X sama dengan U kuadrat. Tentunya harus dicari hubungan dx dengan du. Dx 2u du. Nah, akar X-nya menjadi kurang di sini ya. Akar X sama dengan akar U kuadrat sama dengan sebenarnya mutlak U. Tapi kita akan bicara nanti yang U-nya udah positif. Jadi nggak ada mutlaknya gitu ya. U-nya yang udah positif. Nanti di soal-soal juga gitu, U-nya udah positif. Oke, jadi X-nya jadi U kuadrat, akar X-nya jadi U, dx-nya 2U du. Oke, ini kita bagi U dulu semua. Menjadi ini. Nah, ini adalah ln dari U-1. Mutlak. Ln mutlak U-1. Kembalikan U-nya ke awal. Gitu. Ya, jadi intinya yang diingat ini supaya keluar akar. Begini. Oke, kita lihat contoh dulu cari variasi yang lain. Nggak usah. Yang variasi lain. Nah, nggak peduli ininya ya. Ini pokoknya supaya keluar akar. Supaya keluar akar ya pasti substitusinya saya X min 4 sama dengan U pangkat 3 gitu ya. Kan nanti keluar akar. Oke. Jadi substitusinya gitu. Cari hubungan ds dengan du, turunkan. Ini menjadi dx, ini menjadi 3u du. Gitu ya. 3u kuadrat, sorry. 3u kuadrat du. Oke, masukkan ke sini. X-nya menjadi, apa ini? X-nya menjadi U pangkat 3 tambah 4. Dari sini. X U pangkat 3 tambah 4. Ini X-nya. Yang ini tadi X min 4-nya jadi U pangkat 3, keluar jadi U. Ya. Ini dx-nya menjadi ini. Nah, ini udah gampang. Kalikan aja satu per satu. Integralkan. Kembalikan U-nya ke semula. U-nya adalah dari sini. U sama dengan X min 4 pangkat sepertiga gitu kan. Atau sama aja 3 akar X min 4 juga boleh nulisnya. Ya, kembalikan ini. Jadi ini U-nya X min 4 pangkat sepertiga. Atau ini 7 per 3 atau 3 akar ini. Cek dulu ngecek dulu. Lydia, paham nggak Lydia? Paham, Pak. Lydia. Mana Lydia? Nggak ada suaranya. Paham, Pak. Gilbert, paham nggak Gilbert? Paham, Pak. Siapa yang nggak paham nanya? Ini saya nanya lagi. Arya, paham nggak Arya? Arya, kemana sih Arya? Kabur ya? Tidur. Tolong kalau ada di chat lagi ke toilet gitu saya dikasih tahu ya. Arya nggak ada ya? Nanti dipanggil lagi. Siapa tahu udah bangun. Eduardo. Eduardo mana? Paham tidak? Paham, Pak. Yonatan, paham tidak? Paham, Pak. Arya, mana Arya? Atau salah nama saya? Ada tadi Arya kok. Paham, Pak. Nah, ya sudah. Saya tutup dulu ya. Nah, sekarang
bentuk-bentuk kuadrat ini. Nggak bisa pakai cara tadi. Coba kita lihat kalau Pak mau pakai cara tadi ya. Yang bentuk ini. Saya ambil aja A-nya tuh misalkan 4 min X kuadrat. Pakai cara tadi. Integral akar 4 min X kuadrat dx gitu ya. Nah ini di dalamnya faktornya faktor kuadrat. Saya pakai cara tadi supaya keluar akar, saya misalkan substitusi 4 min X kuadrat sama dengan U kuadrat. Kayak tadi kan supaya keluar akar. Pakai cara yang sebelumnya. Ini menjadi apa? Turunkan ke X. Min 2X dx sama dengan 2U du. Nah, ini gimana kesininya? Yang ini sih bisa menjadi U ya. Kan ininya U kuadrat. Yang ininya saya misalkan U kuadrat. dx-nya gimana? dx-nya menjadi, duanya bisa dicoret. dx-nya menjadi minus U du dibagi X. Gini kan? dx-nya sama dengan U du dibagi X. Nggak boleh campur aduk X dan U. Integralnya nggak bisa. Kalau saya kembalikan X-nya dari sini, bisa aja dari sini ya. X-nya sama dengan apa? 4 min U kuadrat atau X-nya akar 4 min U kuadrat. Boleh jadikan gini. Supaya semua dalam U. X-nya jadi akar 4 min U kuadrat. Tapi ngapain? Sama-sama susah. Masih ada akar. Nggak berhasil. Jadi kalau ada faktor kuadrat kayak gini, nggak berhasil. Kalau ini ditulis gini gimana? 2 min X, 2 plus X. Sama aja supaya keluar akar harus ini substitusinya. Dan nggak berhasil. Oke, caranya yang ini lebih rumit. Sedikit. Oke, ada bentuk-bentuk kuadrat seperti ini di bawah akar. Caranya, saya jelaskan yang ini dulu. Saya jelaskan tertulis saja. Bentuk ini ya. Oke, ini dihapus dulu. Gagal. Bentuk akar, A-nya konstanta ya. Gitu. Nah, ini supaya keluar dari akar, substitusinya adalah X sama dengan A sin T. Sebentar, ini pakai T enggak? Sama, oh ya, sama pakai T. Kenapa? Karena ini menjadi akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan akar A kuadrat min X kuadratnya jadi A kuadrat sin kuadrat T. Sama dengan akar. A-nya asumsinya udah positif ya. Di sini. 1 min sin kuadrat T. Sama dengan akar A kuadrat cos kuadrat T sama dengan A cos T. Sorry, mutlak ya. Nah, tetapi substitusinya ini dibatasi. Karena nanti harus dibalikan, T-nya balik ke X lagi, jadi harus ada fungsi inversi. Kita ingat, sin T, supaya punya invers, fungsi sin, ini sin ya, fungsi sin. Supaya punya invers, kita batasi T-nya. Hanya dari sini sampai sini, supaya monoton murni. Jadi di sini naik terus. Jadi ini dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Gitu. Jadi di sini ada batasan T-nya di antara min pi per 2 sampai pi per 2.
Sehingga kalau T-nya di sini, cos udah positif, betul? Ini kan min pi per 2 sampai 0 itu kuadran 4, 0 sampai pi per 2 itu kuadran 1. Ini jatuh di kuadran 4 dan kuadran 1. Cos di kuadran 4 atau 1 selalu positif. A-nya udah positif. Sehingga ini menjadi A cos T gitu ya. Tentunya kita harus mencari hubungan dx dengan dt. Dx dari sini sama dengan A cos T dt. Nah, selanjutnya kita hitung integralnya. Kita lihat contoh dulu yang bentuk ini ya, satu per satu. Mana? Ini penjelasannya yang tadi nih. Ininya menjadi dengan substitusi ini menjadi A cos T. Tadi udah saya rinci di sini. Ini menjadi A cos T. Oke, kita lihat contohnya. Mana? Ini. Yang ke satu dulu. Saya buka dari sini aja ya. Oke, substitusinya X sama dengan supaya jadi 1 min sin kuadrat. Cos juga boleh. Cos juga boleh ininya. Tadi kalau di sini kan saya ini sin. Cos juga boleh A cos T. Tapi hati-hati supaya punya inverse, cos harus terletak ininya beda lagi. Gitu ya. Nah, kita lihat ini. Oke, substitusinya X A sin T. Kemudian dx-nya, ya turunin aja dari sini standar. Kemudian akar ini saya rinci lagi kayak tadi. X-nya diganti A sin T. Menjadi, ini sebenarnya A kuadrat dulu. 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat. Sama dengan mutlak ini. Tetapi karena di kuadran 4 dan 1, dia cos-nya selalu positif. A-nya sih udah positif dari awal. Jadi itu. Sehingga integralnya ini menjadi, ini akar ini menjadi A cos T. Dx-nya, tadi ini menjadi A cos T juga. Menjadi A kuadrat cos kuadrat. Cos kuadrat kalian udah belajar pangkat genap di reduksi menjadi setengah tambah setengah cos 2T ya. Udah, ini mudah. Oke ya. Begitu. Itu bentuk ini. Gitu ya. Lanjut lagi. Tutup. Ini paham ya? Kalau nggak paham tanya. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Harus benar-benar paham. Alvin, mana Alvin? Nggak ada. Catat dulu yang nggak ada. Berarti hadirnya nipu. Kalau nipu dosen tuh dosanya banyak. Dosanya banyak banget ya. Notepad saya. Ini saya salin dulu. Mana Alvin ya tadi? Bukan Alvin, Alwis saya mau manggilnya. Alwis mana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hah? Hadir. Ada ya. Paham nggak Alwis? Paham, Pak. Nikita, paham tidak? Paham, Pak. Apa Mbak gitu? Suaranya nggak lengkap. Oke. Ini kemana? Di minimize dulu. Ini ketutup. Gitu ya. Leonard, mana Leonard Alfred? Saya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Resiawan, paham tidak?
Boleh jelasin ulang nggak Pak? Yang tadi itu yang Baris berapa ini? Baris di 1, baris baris 2, baris 3. ke-4 Pak dari atas. Ini. Ininya adalah yang ini. Setelah dihitung menjadi akoste. Sehingga yang akar ini menjadi akoste ini. Ini menjadi ini. DX-nya menjadi akoste DT. Ini DX-nya berubah menjadi Oh, iya Pak, akoste saya nggak DT. ngeliat diubah itunya. Jadi DT-nya. Udah paham ya? Paham Pak, paham. Oke. Lanjut ya. Ada 3 bentuk ini karena nanti ada yang bentuknya A kuadrat tambah X kuadrat. Ada lagi X kuadrat min A kuadrat. Gitu ya, ada 3 bentuk ini tuh. Ini baru bentuk yang 1. Gitu ya. Harus dipahami pola. Kalau gini, ya ininya harus jadi sin gitu. Supaya 1 min sin kuadrat. Ini. Kayak ini kurang 1 langkah. Ini harusnya menjadi akar 1 min sin kuadrat. Dia bisa diubah jadi cos kuadrat. Sekarang kalian bisa nebak. Kalau yang ini substitusinya pasti apa? X-nya sama dengan supaya bisa disatukan. Ya pasti tangan kan? Supaya 1 ditambah tangan kuadrat, sekant kuadrat. Jadi A tangan T. Gitu. Coba kita lihat detailnya yang bentuk 2. Ini saya tutup dulu aja ya. Ini membahas contoh bentuk 1. Bentuk 2. Yang X kuadrat min ini. Nah, ini. Bukan. Yang A kuadrat tambah. Ini bentuk 2 nih. Yang bentuk ini. Sebentar, kenapa sekant? Salah ini. Ini salah nih. Oh ya, betul-betul. Substitusinya di atas saya. Ini. Substitusinya ini. Nanti konsekuensinya ini berubah jadi ini. Tapi ini jangan diapalin. Yang penting mah ininya. Coba ya, bentuk 2 yang tambah ininya. Mana soalnya yang tambah? Kok nggak ada? Ini nih ya. Ini ya. Coba saya jalankan manual aja. Saya jalankan manual. Supaya paham. Nah, gitu. Nah, ini substitusinya X sama dengan ini A-nya berarti 3 ya, 3 kuadrat. Jadi ini 3 tangan T. Mau tangan U juga boleh. Supaya ini menjadi nanti 9 tangan kuadrat. Nah, 9-nya bisa keluar. Ada 1 tambah tangan kuadrat menjadi sekant kuadrat. Ingat, kalau substitusi gini harus nyebut sudut ya. Karena nanti yang tadi saya belum lengkap ya. Sorry. Yang tadi ini saya buka ulang, belum lengkap. Harus dibalikin T-nya. Sorry. Balik lagi tadi ya. Ini kan masih dalam T, harus dibalikin ke X lagi, betul? Kan asalnya dalam X. Nah, kita dari sini, sorry, ini saya hapus dulu. Saya kerjakan dulu yang tadi belum selesai. Caranya saya crop aja supaya satu layar. Ampun dah. Belum selesai ini. Sebenarnya udah selesai integralnya, tapi masih dalam T. Nah, ini apa? Saya bawa ke sini supaya bisa dikerjakan lanjutannya. Nah, ini harus diubah dalam T. Gimana? Kita lihat tadi substitusinya ini. Jadi, ini T apa?
Tadi substitusinya X sama dengan A sin T. Jadi X per A sama dengan sin T. Jadi T-nya sama dengan sin min 1 X per A gitu ya. Betul? Tarik sin min 1 lah kalau bingung, tarik inverse ya. Sorry, saya ini detailin. Ini ditarik sin min 1 dari X per A sama dengan sin min 1 dari sin T. Atau ini menjadi T. Ya. Jadi ini sama dengan 1/2 A kuadrat, T-nya itu adalah sin min 1 dari X per A. Oke. Yang kedua, gimana ini? Yang ini. Sin 2T. Nah, yang sin 2T saya bikin ini. Sin 2T sama dengan 2 sin T cos T. Kenapa diginikan? Karena ini tadi substitusinya ini. Sin T udah tahu. Jadi, sorry. Ini saya bawa agak ke kanan. Salah. Ini mau dipakai nulis, jadi ini di kanan aja. Gitu. Oke, jadi ditambah 1/4 A kuadrat, sin 2T-nya ini menjadi 2 sin T cos T tambah C. Belum selesai, masih dalam T, harus dalam X. Sin min 1 X per A ditambah, ini 2 kali 1/4 tinggal setengah A kuadrat. Sin T-nya, sin T dari sini, X per A. X per A ya. Ini sin T. Cos T gimana? Masih cos T. Kita caranya gambarlah segitiga siku-siku. Cara nyarinya. Kalau sin langsung, sin T sama dengan X per A. Kalau yang cosnya gimana? Kita lihat. Dari sini tadi sin T sama dengan X per A. Gambar segitiga siku-siku. Sebut aja T-nya mau yang mana. T-nya mau di sini boleh, di sini boleh. Jangan yang siku-sikunya ya. Katakan T-nya di sini. Sin T adalah X per A. Jadi sin itu adalah yang depan sudut dibagi sisi miring. X per A gitu kan. Jadi ini, yang ini adalah A kuadrat min X kuadrat. Nah, dari situ kita bisa ngitung cos T. Cos T sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat dibagi A. Gitu ya. Jadi kali akar A kuadrat min X kuadrat dibagi A. Ditambah C. Ya, tinggal disederhanakan. Semua udah dalam X. Paham? Jadi pakai segitiga untuk menghasilkan sudut-sudut yang belum berubah ke X. Oke? Bingung tidak? Pak, mau nanya Pak, Ya? tadi itu gimana cara ngubah dari ke inverse itu Pak, yang bagian X per A sama dengan sin T tadi Pak, kan diubah ke sin inverse itu gimana tadi ya Pak? Yang mana? Ini. Yang Ya, suku yang bukan, ini? yang apa? Awal ngubah ke T lagi Pak. Yang apa? Yang di sebelah kanan tadi Pak. Yang X. Yang belakangan ini? Iya, iya Pak. Nah, ini kita lihat substitusinya ini. Ini substitusi kita ini. Ini. Saya salin ini ke sini. Untuk ngubahnya pakai substitusinya. Dari situ saya reka-reka ini T-nya. Nyari T-nya. Nyari T-nya ini saya lihat sin T ini. Kedua ruas saya
komposisikan dengan inverse-nya. Kenapa dikomposisikan dengan inverse? Supaya ini jadi T. Supaya ini jadi T. Kenapa jadi T? Karena ini T mau dirumuskan. Apa itu T-nya? Ya, T-nya ini. Gitu ya. Itu yang T. Yang sin 2T gimana? Saya ubah jadi 2 sin T cos T. Nah, ini dihitung. Sin T-nya sendiri udah langsung dari sini. X per A. Cos T-nya gimana? Cos T-nya caranya mencarinya kita gambar segitiga siku-siku. Ya, dari sini. Kita hitung. Sin T X per A. Setelah digambar segitiga siku-siku, sudutnya gambar aja T-nya. Mau di sini boleh, di sini boleh. Saya gambar T-nya di sini. Kita lihat. Sin T X per A. Sin itu adalah sisi ini dibagi sisi miring. Harus X per A. Ya ini X, ini A. Gitu ya. Sehingga sin T-nya X per A. Kemudian hitung. Sisi satunya lagi pakai Pitagoras. Setelah itu baru dihitung cos T. Cos T adalah ini dibagi sisi miring. Begitu. Bisa? Oh, oke Pak. Paham Pak. Nah, semua nanti gitu yang lainnya juga ya. Yang kedua juga. Coba kita lihat sekarang yang bentuk kedua. Bentuk 2 yang ada ini tambah. Tadi saya crop ini ya. Saya jalankan manual karena manual lebih gampang dijelaskan ketimbang pakai klik cilukba gitu. Nah. Oke, yang ini. Nah, supaya keluar saya harus berbentuk 1 tambah tangan kuadrat. Karena 1 tambah tangan kuadrat sekan kuadrat. Jadi saya substitusinya jangan merah. Substitusinya apa? X sama dengan 3 tangan T. Supaya ini menjadi 9 tangan kuadrat. 9-nya keluar, tinggal 1 tambah tangan kuadrat. Jadi sekan kuadrat. Ini dulu dx-nya dulu saya hitung. Dx, turunan tangan adalah sekan kuadrat T dt. Kemudian saya mau merumus. Sorry. Lupa lagi saya. Harus nanti akan berhubungan dengan inverse. Kalau berhubungan dengan inverse, maka T-nya harus dibatasi. Coba kita lihat grafik tangan. Tangan itu grafiknya ini asimtot di min pi per 2 dan di pi per 2. Dia grafiknya seperti itu dan mengulang ya. Mengulang di sini gitu lagi. Ini pi per 2, ini min pi per 2. Supaya punya inverse harus monoton murni. Jadi diambillah T-nya di antara min pi per 2, tapi min pi per 2-nya nggak masuk karena nggak ada nilainya tangannya. T-nya sudutnya ya, pi per 2. Tadi kalau yang sin, ujung-ujungnya boleh masuk. Ini. Kalau yang tangan nggak boleh. Karena nggak terdefinisi. Oke? Ini saya hapus lagi. Ini sebenarnya udah di semester 1 nih. Supaya punya inverse. Kemudian dx-nya tadi menjadi 3 sekan kuadrat T dt. Sekarang yang akarnya saya rumuskan. 9 ditambah X kuadrat sama dengan akar 9 ditambah X kuadrat jadi 9 tangan kuadrat. Dari substitusi ini. 9-nya saya keluarkan. 1 ditambah tangan kuadrat. Gitu. Sama dengan 9 sekan kuadrat. Keluar menjadi mutlak 3 sekan T. Sekan itu 1 per cos. Kita lihat cos itu di sini positif.
Jadi sekannya juga pasti positif sepernya. Karena itu ini bisa keluar dari mutlak. Dibuka mutlaknya udah positif dia di kalau sudutnya di sini. Oke. Nah, sekarang ini tinggal diganti saja integral. Ini dx-nya kebanyakan ya, sekali aja. Menjadi dx-nya tadi mana? Oh, ini dx-nya 3 sekan kuadrat T dt yang akarnya tadi menjadi 3 sekan T. 3 sekan T. Sama dengan integral sekan T dt. Nah, sekan itu kemarin udah yang substitusinya aneh. Dikalikan sekan tambah tangan dibagi sekan tambah tangan. Boleh dipakai langsung kemarin saya jelaskan. Ln sekan T ditambah tangan T tambah C. Bener nggak ya? Coba kita lihat lagi ke depan. Nah. Nih, sekan mana ya? Loh. Mana ya? Oh, di sini di soal kemarin. Yang apa? Dikalikan dulu ini. Saya buka lagi untuk ngintip hasilnya. Itu yang di substitusinya aneh, makanya boleh dipakai langsung. Ln sekan tambah tangan. Oke ya. Ln sekan tambah tangan. Mana barusan kerjaan saya? Nah, ini. Belum selesai, harus dikembalikan ke X. Kita lihat. Lihat dari substitusinya. Tadi X sama dengan 3 tangan T. Dengan demikian, tangan T, ini ya, saya mau ubah yang ini, sama dengan X per 3. Sekan T-nya gimana? Gambar lagi segitiga, siku-siku. Sudutnya terserah yang mana sudutnya. Tapi yang sudut tuh yang T ya. Tangan T, berarti T-nya tuh sudut. T. Nah, tangan T, X per 3. Tangan tuh mana? Ini dibagi yang ini, betul? X per 3. Sehingga ini kita peroleh akar 3 kuadrat 9 ditambah X kuadrat. Sehingga saya dapatkan sekan T, ini yang saya perlukan, ini sekan T. Sekan itu 1 per cos. Cos itu ini bagi miring. Ini sebaliknya, miring dibagi pinggir. Akar 9 tambah X kuadrat dibagi 3 ya. Nah, sehingga ini saya sebut K aja ya gitu. Ini jangan pakai inilah. K sama dengan, lanjut di sini K lagi. K sama dengan ln sekannya tadi akar 9 ditambah X kuadrat dibagi 3 ditambah tangannya tadi X per 3 tambah konstanta. Aduh, 9 tambah X kuadrat. Begitu ya. Oke. Yang inti ini, dari sini bentuk ini nih, harus bisa memperkirakan substitusinya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Lanjut. Satu lagi. Yang bentuknya X kuadrat minus. Gitu ya. Kita lihat ini. Sudah itu kita boleh udahan. Bentar, mana tadi di sini? Nah, bentuk satu lagi. Kalau ini ada plus minusnya, agak berabe. Coba saya akan bahas itu untuk soal yang ini ya.
X kuadrat min A kuadrat ini. Oke, saya bahas manual lagi. Ini. Nanti tinggal contoh sisanya. Oke. Nah, supaya keluar akar, ini haruslah nggak mungkin sin. Kalau sin nanti sin kuadrat min 1 nggak bisa. Ya. Kalau tangan kuadrat min 1 nggak bisa. Ini yang bentuk ketiga harus sekan. Sekan kuadrat min 1 jadi tangan kuadrat. Tangan kuadrat bisa keluar ya. Coba, jadi substitusinya apa? X sama dengan sekan T gitu. Oke. Fungsi sekan supaya punya inverse di mana? Sudutnya. Itu apa disebut di sini? Coba kita lihat sekannya kalau lupa ya. Sekan itu seperkos. Saya gambar kos dulu karena grafik sekan saya nggak hafal. Saya hafalnya cos. Cos itu ini min pi per 2. Ini pi per 2. Cos gitu ya. Ini grafik cos. Ke sana gitu ya, ngulang. Ke sana. Supaya monoton murni, sudutnya harus diambil di antara mana? Supaya monoton murni. Sorry, bukan. Saya mau bentuknya sekan. Jadi kalau dari cos itu sekan itu gambarnya seperkos. Jadi sepernya aja ini 1, sepernya ya 1. Di sini 0 pi per 2 ini min pi per 2, sepernya di sini nggak ada. Gitu ya. Kalau deket ke pi per 2 di sini cosnya segini, sepernya jadi lebih besar dari 1 ya. Yang di sini, misalnya sudut di sini. Ini tingginya kan kurang dari 1, sekannya tuh seperkos, jadi lebih dari 1. Di sini 0, 1/0 tuh tak hingga. Jadi sekan grafiknya gitu ya. Yang di sini kalau diamati grafiknya itu. Sekan. Bentar, harus digambar di yang lain juga. Di yang ini. Ini berapa ya? Pi ya. Di pi. Di pi dia 1. Min 1. Jadi gambar sekan itu seperkos. Ini min 1. Di sini berarti grafiknya saya kasih warna merah ya. Ini yang sekan. Yang sekan merah. Yang di sini nanti gambarnya sebentar. Ini 3pi per 2. Dia akan di sini min 1. Min 1, ini 1 ya. Min 1 di sini. Kan ini min 1, sekan itu seper. Ini cos ya, yang ini cos. Sekan itu diseperkan tetap min 1. Kalau yang di sininya ini kurang dari 1, diseperkan menjadi lebih besar dari 1, tapi negatif. Jadi grafik sekannya kira-kira nanti akan gitu. Nah, supaya monoton murni, diambillah kalau bisa simetri. Ini nggak bisa simetri. Karena ini monoton turun kemudian naik. Diambillah yang saya warnain hijau, tebal gitu. Diambillah daerahnya hanya yang ini ya, fungsi 1, dan yang ini gitu. 1. Sebenarnya nggak monoton murni, tapi kan terpisah. Ini fungsi 1 yang hijau. Jadi dari 0 sampai pi per 2 aja nggak masuk. Disambung pi per 2 sampai pi. Masuk pi-nya, 0-nya masuk.
Oke, jadi saya tulis di sini substitusinya. Substitusi X sama dengan yang second ini berabe. T-nya di antara T anggota interval 0 sampai pi per 2. Nggak masuk pi per 2-nya karena nggak ada nilai second-nya. Digabung pi per 2 sampai pi ya. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau di ujian gimana? Boleh langsung di ujian. Ininya oret-oret aja kalau lupa. Coret-coret. Nggak usah ditulis di jawaban. Nah, sekarang saya akan lihat dx-nya dulu yang gampang. Dx sama dengan turunan secant T tangen T dt. Yang akarnya kita lihat. Akar X kuadrat min 1. Sorry. Akar X kuadrat min 1 sama dengan apa tuh? Menjadi akar secant kuadrat T min 1 sama dengan apa? Akar tangen kuadrat T itu ya. Sama dengan mutlak tangen T. Ingat akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Kecuali X-nya kalau udah positif, mutlaknya bisa hilang. Ya. Kita lihat tangen T. Sudutnya di sini. Tangennya yang di sini positif, yang di sini negatif. Jadi ini nggak bisa ditulis gini. Nggak bisa. Karena apa? Ini bisa positif, bisa negatif tangannya. Ya udah biarin aja mutlak. Berabe integralnya. Oke. Nah, jangan lupa batas-batasnya. Batas-batas. Ini X, jadi ini batas X. X sama dengan min 2. T-nya berapa? Jadi, masukkan ke substitusinya. Min 2 sama dengan secant T. Jadi, T-nya berapa? Jadi, kembalikan ke cos, saya suka susah secant T ya. Min 2 sama dengan 1 per cos T. Cos T sama dengan berapa tuh? Min setengah. Jadi T-nya berapa? Cos-nya min setengah. Berapa tuh? 120 derajat ya. Kok 2 pi? Pi per bener 2 pi per 3 ya, 120 derajat ya. Betul nggak? Cos-nya min setengah itu kan 120 derajat. Kalau saya nggak salah ngitung lah. Kemudian batas satu lagi, X sama dengan min 1. Min 1 sama dengan secant T. Ini saya masukkan ini ke substitusi ini. X-nya min 1. Menjadi min 1 sama dengan 1 per cos T. Jadi cos T-nya sama dengan berapa? Min 1. T-nya sama dengan berapa kalau min 1? T-nya sama dengan berapa? Hah? Cos T min 1. T-nya kok jadi macet? Pi ya? Betul? Salah ngitung nggak nih? Kepala nih jadi pening kalau ngitung yang gini ya. Cos T, iya betul, min 1 ya. Oke. Sebenarnya ini integral jadi tak wajar ya. Karena pi nggak masuk di sini. Pi masuk ya. Oh enggak. Wajar aja karena pi termasuk.
Sehingga, saya perkecil ya, supaya kelihatan semuanya. Si K ini saya namakan K. K itu menjadi sama dengan integral yang min 2 tadi jadi 2pi/3. Kemudian min 1-nya berubah jadi pi. Akar ini tadi menjadi mutlak tangen T. Dibagi X pangkat 3 mana? X-nya ini, sekan pangkat 3. Gitu. DT. DX-nya. Sorry, salah. DX-nya jadi apa tadi? DX-nya sekan tangen. Sekan T, tangen T. Nah, gimana nih ada mutlak? Beruntung sekali soal ini udah dikonstruksi khusus. Kalau di antara 2pi/3 sampai pi, tangen tuh selalu negatif, betul? Ini kan T-nya di antara 2pi/3 sampai pi. Berarti ini kuadran 2. Kuadran 2, tangen selalu negatif. Jadi saya mau buka mutlaknya. Ini kalau dibuka menjadi min tangen T. Kenapa? Karena tangennya negatif. Mutlak kalau dibuka, kalau ininya negatif, dalamnya dikasih min kan. Bagi sekan pangkat 3T, sekan T, tangen T, DT. Wah, pusing dengan sekan tangan, kembalikan ke sin cos. 2pi/3 sampai pi. Apa ini? Sin per cos. Minusnya di depan aja. Sin T per cos T. Ini dengan ini tinggal 2 per sekannya saya, sekannya jadi ini sekan kuadrat, ke atas jadi cos kuadrat gitu ya. Ini tangan sekan, tangan jadi sekan, sin cos T dt. Banyak yang kecoret. Ini habis. Sin, min 2pi/3 sampai pi sin kuadrat T dt. Nah, ini kalian kerjakan sendiri. Pangkat ini kan udah bisa. Kemudian jangan lupa T-nya dikembalikan. Nggak usah ya. Nggak usah dikembalikan. Nanti langsung masukkan batasnya T-nya aja. Atau saya lanjutlah supaya tuntas. 2pi/3 pi ini sin kuadrat itu setengah min setengah cos 2T dt. Aduh, panjang ya, pusing dengan panjangnya. Min setengah T. Ini cos asalnya dari sin. Cos 2T nanti ada 2 jadi 1/4 ya. Sin 2T. 2pi/3 sampai pi. Nah, ini kalian nggak usah kembalikan ke X tadi. Nggak usah ngegambar segitiga. Kan ini mah pakai batas. Kan udah disubstitusi ini T-nya. Udah dalam T batasnya. Jadi, masukkan aja batasnya. Setengah pi dikurangi 1/4 sin 2 kali pi gitu. Dikurangi setengah kali 2/3 pi min 1/4 sin 2T. 2 kali 2pi/3. Nah, tinggal dihitung sekian gitu ya. Oke, panjang. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya?
Mau nanya Pak, itu yang tante mutlaknya bisa jadi minus tante itu dari mana ya Pak? Ini. Yang ini ya. Yang ini. Iya Pak. Gini. Kita lihat ini integralnya T-nya bergerak dari 2pi/3 sampai pi kan? Batas integralnya ini. Kalau di antara ini Anda dari tangan T selalu negatif, betul? Ini kan di kuadran 2 nih. Tangan T selalu negatif. Mutlak kalau ininya negatif, dibuka jadi min. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak saya paham, jelaskan pakai cara lain. Paham Pak. Masih bingung? Paham Pak. Nah, gitu ya. Memanfaatkan ininya saya. Kalau seandainya ini batasnya misalkan dari pi/3 gitu ya. Gimana? Sebagian positif, sebagian negatif harus dipecah. Integralnya nanti harus dari pi/3. Aduh, kok tulisannya pi/3 sampai pi/2 dulu. Ditambah integralnya pi/2 sampai pi. Yang di sini tangannya langsung buka karena udah positif. Yang ini nanti jadi minus kayak ini. Karena tangannya bernilai negatif di sini. Berabe. Ya, ada 2 jadinya pecahannya. Membuka mutlaknya, satu tetap plus, satu jadi min. Tapi ininya dibagi daerahnya. Integralnya pecah 2. Begitu. Oke, saya kembalikan ke bentuk semula. Gitu. Sengaja waktu bikin contohnya, saya ambil supaya ininya setanda negatif semua, sehingga nggak usah dipecah integralnya. Oke, ada lagi bawahnya? Kalau nggak paham, ini mah tinggal aljabar biasa, cuma panjang aja ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini ini mah sama ya dengan ini, sama aja. Substitusinya sin, ini tadi udah tangan, ini sekan, tinggal ini. Nah, kalau diperhatikan ini dan ini sama aja. Sama aja. Ya, polanya. Gimana kalau bentuknya kan ini bawahnya bukan salah satu dari ini, maka kalau gini kuadratkan sempurna dulu. Saya jalankan dari sini aja. Ini contoh terakhir ya. Hari ini udah gitu kita udahan. Nah, ini gimana? Bukan A kuadrat min X kuadrat, bukan X kuadrat min A kuadrat, bukan X kuadrat tambah A kuadrat gitu ya. Bentuk yang 3 tadi. Bukan ini. Sebenarnya ini. Cuma harus dikuadratkan sempurna dulu. Coba kita lihat ini. Kuadratkan sempurna. Jadi menjadi X kuadrat. Yang ini kita bikin menjadi X berapa? Tambah 1 ya. Kuadrat ditambah sisanya. Gitu. Nah, supaya keluar akar ini substitusinya apa? Kita substitusi X tambah 1 sama dengan supaya tangan kuadrat tambah 1 kan? Jadi 5 tangan T. Jangan lupa T-nya tangan itu supaya punya inverse min pi/2. T-nya kecil pi/2 gitu ya. Udah, sisanya sama dengan yang tadi. Ini menjadi 5 tangan kuadrat. 25 tangan kuadrat, 25-nya keluar, tangan kuadrat tambah 1-nya menjadi sekan kuadrat, bisa keluar akar. Nah, sisanya sendiri ya. Atau saya buka dengan cepat aja.
Nih. DX-nya, ininya berubah menjadi ini. Sudutnya di antara ini secant selalu positif. Enak. Kalau yang ini jadi bisa gitu. Nah, sisanya sih hanya ngitung aja udah. Ketemu, gambar lagi segitiga, nanti secant sama tangannya dihitung. Ya. Oke. Coba diamati kalau ada yang mau ditanyakan soal ini. Saya tunggu sebentar. Ini adalah bahan terakhir hari ini. Nanti pindah ke pasal baru, pengintegralan parsial. Itu hari besok ke? Besok. Oke? Nggak ada pertanyaan ini? Saya tutup ya. Ini tadi apa sih? Oh, ini juga udah. Tutup saja. Ini parsial. Oke, betul. Oke, sore ini sampai situ dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Jadi teknik pengintegralan perbagian itu agak mudah, tapi kan nanti yang perlu diingatnya banyak. Harus latihan soal. Kalau nggak latihan sendiri, nggak mahir kayak bentuk gini. Apanya substitusinya kalau latihan sendiri cepat. Oh ini harus sin gitu. Yang ini harus tangan. Yang ini harus secant. Oke, saya berhentikan dulu rekamannya. Sampai